Ibu saya datang dari kampung tepat di jam makan malam. Belum sempat beliau duduk. Ibu mertua saya sudah menyuruhnya makan di teras belakang, katanya. Malam itu rumah sedang kedatangan tamu terhormat. Suami saya menggebrak meja. Ini rumah istri dan anak saya. Ibu mertua, silakan duduk di kursi utama. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal ini. Tempat kita berbagi kisah-kisah nyata tentang keluarga, harga diri, dan keadilan yang kadang harus diperjuangkan. Sebelum lanjut, tinggalkan jejak suka dan aktifkan lonceng supaya tidak ketinggalan kisah berikutnya. Hari ini, saya akan menceritakan apa yang terjadi di rumah saya sendiri. Jakarta sedang di ujung musim kemarau. Angin kering bertiup dari utara. Di kawasan Cibubur, daun-daun di pekarangan mulai menguning satu persatu. Dari luar, rumah-rumah tampak tenang. Lampunya hangat, pagarnya rapi. Namun, ada rumah yang di dalamnya diam-diam menyimpan badai. Rumah saya salah satunya. Nama saya Anindya Maharani. Waktu itu usia saya 34 tahun. Saya bekerja sebagai auditor internal di sebuah perusahaan alat kesehatan di Kebayoran Baru. Sepanjang tahun, hidup saya berkutat dengan angka, faktur, buku besar, dan laporan keuangan. Orang sering mengira saya dingin. Padahal, saya hanya terbiasa hidup dengan rapi. Uang harus jelas. Ucapan pun harus jelas. Sebab dalam pengalaman saya, hal-hal yang abu-abu jarang membawa kebaikan. Apalagi di dalam urusan keluarga besar. Suami saya bernama Baskara Wijaya. 3 tahun lebih tua dari saya. Dia bekerja sebagai pengawas teknis interior. Baskara bukan tipe pria yang pandai bicara. Dia pendiam, sedikit kaku. Tapi, dia menunjukkan kasih sayang lewat perbuatan. Kalau lampu rumah mati, dia yang Mike mengganti. Kalau anak kami demam, dia yang begadang sampai pagi. Kalau saya pulang larut, nasi sudah tertanak di rice cooker. Saya tidak pernah harus menjadi manajer rumah tangga di rumah saya sendiri. Kami punya seorang putri berusia 5 tahun. Namanya Kisha Ayudia. Matanya bulat. Mulutnya tidak pernah berhenti bercerita. Dia paling dekat dengan nenek dari pihak saya, ibu kandung saya yang tinggal jauh di Yogyakarta. Ada satu hal yang harus kalian tahu sejak awal. Rumah yang kami tinggali di Cibubur ini bukan milik Baskara. Bukan pula hasil patungan kami berdua. Rumah ini dibeli dari hasil orang tua saya menjual tanah warisan di kampung. Mereka memberikannya kepada saya sebagai hibah sebelum saya menikah. Sertifikatnya atas nama saya. Surat hibahnya sah. Ditandatangani di hadapan notaris, Pak Tono, yang sampai sekarang masih menyimpan salinannya. Bagi orang tua saya, rumah ini adalah keringat seumur hidup. Bagi saya, ini adalah tempat agar anak perempuan mereka tidak perlu menumpang hidup pada siapapun. Tapi bagi keluarga suami saya, rumah ini perlahan berubah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang mereka pikir, jika ditekan, cukup halus dan cukup lama. Suatu hari, pasti bisa berpindah tangan. Awalnya, semua tampak baik-baik saja. Ibu mertua saya, Bu Ratri, usianya 61 tahun. Dia perempuan yang gemar bicara soal sopan santun dan nama baik. Bapak mertua, Pak Gunawan, seorang pensiunan yang selalu ingin terlihat berwibawa. Lalu ada adik ipar saya, Wulan. Usianya 30 tahun. Dia punya usaha kecil-kecilan di bidang kecantikan dan selalu wangi parfum mahal. Sejak awal, saya merasakan ada jarak. Tapi saya kira itu hal biasa antara menantu dan mertua. Saya memilih bersabar. Saya pikir asal saya menghormati. Lama-lama, hati akan saling terbuka. Saya keliru. Retakan pertama datang lewat sebuah pesan. Suatu malam, ponsel Baskara bergetar di meja. Saya tidak sengaja melihat layarnya. Pesan dari ibunya, bicaralah baik-baik dengan istrimu. Suami istri itu, hartanya harus jadi satu. Jangan sampai orang luar mengira kamu tidak punya wibawa di rumah sendiri. Baskara membaca pesan itu, lalu meletakkan ponselnya tanpa berkata apa-apa. Saya juga tidak bertanya, tapi dalam gelap, saya mengerti satu hal. Di mata keluarga suami saya, harta yang harus jadi satu itu hanya punya satu arah. Dari saya kepada mereka. Saya simpan kekhawatiran itu sendiri. Saya pikir selama Baskara berdiri di sisi saya, badai apapun
bisa kami lewati. Saya tidak tahu. Badai itu akan datang lebih cepat dari yang saya kira. Dan kali pertama, ia benar-benar pecah. Adalah di hari yang seharusnya paling membahagiakan untuk anak kami. Ulang tahun Keisha yang kelima jatuh di hari Sabtu. Sudah seminggu sebelumnya, dia menghitung hari di kalender yang tergantung di samping meja belajarnya. Setiap pagi dia mengambil spidol merah, melingkari satu tangga lagi, lalu menoleh ke saya dengan mata berbinar. Bunda, tinggal 3 hari lagi Keisha tambah umur. Saya yang sedang menikat rambutnya hanya tersenyum. Kalau tambah umur, harus tambah pintar sedikit, ya. Dia memiringkan kepala, berpikir serius, lalu menjawab, Keisha pintarnya setengah saja boleh. Bunda, kalau pintar, banyak-banyak, capek. Saya tertawa. Anak kecil memang punya logika sendiri yang lucu. Hari Sabtu itu, kami menggelar acara kecil di rumah. Tidak mewah, hanya keluarga dekat. Orang tua saya datang lebih dulu dari Yogyakarta. Ibu saya membawa oleh-oleh khas kampung. Ada toples gudeg yang dibungkus rapi berlapis-lapis. Dan beberapa makanan kering kesukaan Keisha. Begitu tiba, ibu saya langsung memuji rumah kami. Bersih sekali rumah kalian. Kalian berdua pintar menjaga rumah. Saya mendengar kata kalian berdua dan tenggorokan saya terasa hangat. Bagi orang luar, rumah ini mungkin sekedar pencapaian materi. Tapi bagi orang tua saya, ini bukti bahwa anak perempuan mereka hidup dengan kepala tegak. Baskara mempersilakan ayah saya duduk di kursi dengan sandaran paling tinggi. Dia menuangkan teh hangat dan memperlakukan orang tua saya seperti tamu kehormatan. Keisha berlari ke pangkuan kakeknya, menyanyikan lagu ulang tahun lebih awal. Sesaat, hati saya terasa damai. Saya pikir hari ini akan berjalan sempurna. Lalu, bel pintu berbunyi lagi. Keluarga suami saya datang. Pak Gunawan berjalan di depan. Kemejanya dimasukkan rapi ke dalam celana. Langkahnya dibuat-buat berwibawa. Bu Ratri mengenakan blus beludru merah marun dan kalung mutiara. Di belakang mereka, Wulan datang membawa kado yang ukurannya lebih besar dari kue ulang tahun. Saya menyambut di pintu. Selamat datang, Ayah. Ibu? Bu Ratri menjawab, singkat saja. Lalu matanya menyapu ruang tamu. Pandangannya berhenti di keranjang oleh-oleh ibu saya yang tergeletak di samping rak. Dari celahnya, masih terlihat toples gudeg itu. Wulan melihat ke arah yang sama. Dia sedikit mengerutkan hidung, lalu berkata dengan nada yang sengaja cukup keras untuk didengar beberapa orang. Bau gudegnya khas banget, ya. Mending ditaruh di dapur saja. Mbak, nanti tamu lain risih. Saat itu, saya sedang membawa nampan teh dari arah dapur. Kalimat itu masuk ke telinga saya seperti sebuah tamparan kecil. Ibu saya, yang berdiri tidak jauh dari situ, mendengar semuanya. Wajah beliau tetap tenang. Tapi tangannya diam-diam menarik ujung kebaya. Saya tahu betul gerakan itu. Itu gerakan orang yang sedang menahan malu, tapi tidak mau membuat keributan. Saya hampir membuka mulut. Tapi yang lebih dulu bersuara adalah ibu mertua saya. Wulan benar, kata Bu Ratri sambil duduk di sofa tengah. Rumah sebagus ini, jangan dipenuhi bau-bau kampung. Nanti dikira kita tidak tahu cara hidup. Beliau mengatakannya sambil tersenyum. Seolah itu hanya gurauan biasa, tapi tidak ada yang lebih melukai dari hinaan yang dibungkus senyuman. Ibu saya menunduk. Ayah saya menggenggam cangkir tehnya lebih erat. Dan di tengah ruangan itu, Keisha kecil berhenti bernyanyi, menatap semua orang dengan bingung. Saya meletakkan nampan teh. Saya tarik napas pelan dan menjawab dengan suara yang saya jaga tetap datar. Gudeg itu dibuat ibu saya semalaman, khusus untuk Keisha. Di rumah ini, makanan yang dibuat dengan kasih sayang selalu punya tempat di meja utama. Bu, suasana langsung berubah. Bu Ratri mengangkat dagunya. Maharani, kamu ini menantu. Belajar sopan sedikit pada mertua. Suaranya naik. Beberapa kerabat yang baru datang ikut menoleh. Saat itulah Baskara berdiri. Dia tidak membentak, tapi suaranya menjadi berat. Dan setiap katanya terasa seperti dipakukan ke lantai. Ibu, ini hari ulang tahun anak saya, dan rumah ini adalah harta pribadi istri saya. Dibeli dari hasil orang tuanya menjual tanah. Diberikan sebagai hibah sebelum kami menikah. Saya tinggal di sini
karena kebaikan istri dan mertua saya. Saya tidak pernah malu karena itu. Saya hanya akan malu jika saya menerima kebaikan dari orang, lalu membiarkan orang tua kandung saya merendahkan mereka. Seisi ruangan terdiam. Tidak ada yang berani bersuara. Bu Ratri membuang muka. Wulan pura-pura sibuk dengan ponselnya. Saya melirik ibu saya. Beliau tidak menangis terseduh. Beliau hanya diam-diam menyeka sudut matanya dengan punggung tangan, seperti petani yang kehujanan. Lalu menunduk, karena tak tahu harus berteduh di mana. Keisha memeluk lengan neneknya dan berbisik. Eyang Uti duduk di sini sama Keisha, ya. Kalimat polos itu menusuk bagian terlembut di hati saya. Acara hari itu selesai lebih cepat dari rencana. Keluarga suami saya pamit dengan wajah masam. Tapi malam itu saya belum tahu bahwa peristiwa di ruang tamu tadi baru permulaan. Sebab di dalam tas Wulan ada sebuah ponsel yang sejak tadi merekam diam-diam. Dan rekaman itu beberapa hari kemudian akan diputar dengan cara yang tidak pernah saya bayangkan. 3 hari setelah ulang tahun Keisha, ponsel saya mulai bergetar tanpa henti. Pesan masuk dari beberapa kerabat. Ada yang bertanya hati-hati, ada yang mengirim emoji sedih. Saya membuka grup keluarga besar, dan jantung saya seperti berhenti sejenak. Ada sebuah video di sana. Video itu menampilkan saya sedang berdiri di ruang tamu dengan wajah keras, berkata bahwa makanan ibu saya berhak ada di meja utama. Tapi video itu sudah dipotong. Bagian Wulan menghina gudeg dihilangkan. Bagian Bu Ratri menyebut bau kampung dihilangkan. Yang tersisa hanya potongan saya yang terlihat galak melawan mertua di hari ulang tahun anak. Di bawahnya, Wulan menulis keterangan panjang. Katanya, dia sedih melihat kakaknya diperlakukan kasar oleh menantu yang sombong karena merasa rumahnya sendiri. Saya membaca komentar-komentarnya. Tangan saya terasa dingin. Kemarin, orang tua saya lah yang dihina. Hari ini, ceritanya dibalik. Sekarang keluarga suami saya yang tampak dizalimi. Manusia memang menakjubkan. Hanya dengan menghilangkan separuh kebenaran, mereka bisa membangun panggung untuk menghakimi orang lain. Beberapa kerabat ikut berkomentar. Zaman sekarang, menantu galak-galak. Mertua bicara sedikit, langsung dilawan. Ada yang menulis bahwa keluarga pihak perempuan terlalu berada, jadi sombong. Saya membaca sampai di situ, lalu tertawa kering. Yang merekam diam-diam, yang memotong video, yang memutarbalikkan kebenaran adalah mereka. Tapi tetap saja saya yang disalahkan. Mulut orang memang tidak butuh izin untuk membangun cerita, dan cerita bohong selalu berlari lebih cepat daripada kebenaran. Sore harinya, ibu saya menelpon. Suaranya berusaha terdengar biasa, tapi saya bisa mendengar nada yang ditahan. Dek, di kampung ada yang bertanya-tanya soal video itu. Kamu dan Baskara baik-baik saja, kan? Saya memejamkan mata. Ibu, jangan dengarkan omongan orang. Video itu sudah dipotong-potong. Ibu saya terdiam sebentar, lalu berbisik. Ibu tidak takut dibicarakan. Dek, ibu hanya takut kamu jadi susah hidup bersama mertuamu. Kalimat itu lebih menyakitkan daripada hinaan manapun. Sebab di tengah dirinya difitnah. Yang ibu saya pikirkan tetap saja keselamatan anaknya. Malam itu, Baskara menelepon ibunya. Dia meminta video itu dihapus. Tapi yang dia dapat hanya bantahan. Bu Ratri bilang, Wulan hanya bercerita apa adanya. Kalau saya merasa tersinggung, berarti saya memang bersalah. Baskara menutup telepon dengan rahang mengeras. Untuk pertama kalinya, saya melihat suami saya benar-benar marah pada keluarganya sendiri. Saya kira itu puncaknya. Ternyata itu baru pintu pembuka. Sebab seminggu kemudian, Bu Ratri datang ke rumah kami tanpa pemberitahuan. Kali ini, beliau membawa sebuah map coklat. Beliau datang di sore hari, saat Baskara belum pulang kerja. Saya mempersilakannya duduk, menyuguhkan teh, dan menunggu. Bu Ratri tidak banyak basa-basi. Beliau meletakkan map itu di atas meja dan mendorongnya ke arah saya. Maharani, ibu kesini mau bicara serius soal masa depan keluarga. Saya membuka map itu. Di dalamnya ada selembar surat, sebuah surat kuasa yang isinya memberi wewenang kepada Baskara
untuk menjual atau menjaminkan rumah ini. Di bagian bawah, sudah ada kolom kosong untuk tanda tangan saya. Saya menatap surat itu cukup lama. Lalu saya menatap mertua saya. Bu, ini surat apa? Bu Ratri menjawab dengan tenang. Seolah sedang membicarakan hal yang paling wajar di dunia. Itu untuk jaga-jaga. Suami istri kan hartanya harus jadi satu. Masa rumah sebesar ini cuma atas nama kamu? Nanti orang mengira Baskara cuma numpang. Tanda tangani saja, biar semua jelas. Saya menutup map itu pelan. Bu, rumah ini hibah dari orang tua saya. Atas nama saya. Tidak ada yang perlu diperjelas lagi. Wajah Bu Ratri langsung berubah. Kamu ini menantu macam apa? Diberi kesempatan jadi keluarga. Malah perhitungan soal rumah. Saya tidak menjawab. Saya hanya mengembalikan map itu ke tangannya. Beliau pulang dengan wajah merah menahan amarah. Tapi di balik amarah itu, saya menangkap sesuatu yang lebih mengkhawatirkan. Sebuah kebutuhan yang mendesak. Seolah mereka sedang sangat membutuhkan uang. Dan saya belum tahu untuk apa. Sejak penolakan saya soal surat kuasa, tekanan datang dengan cara yang lebih halus. Tapi lebih melelahkan. Bu Ratri mulai sering datang ke rumah di siang hari saat saya bekerja. Beliau menata ulang dapur saya, memindahkan barang-barang, dan berkata pada pengasuh Kisha bahwa menantu yang baik seharusnya di rumah mengurus anak, bukan sibuk dengan angka di kantor. Suatu sore, saya pulang dan menemukan beliau sedang membongkar lemari arsip saya. Saya bertanya, beliau mencari apa? Dengan tenang, Bu Ratri menjawab, dia hanya ingin tahu di mana saya menyimpan sertifikat rumah. Saya menutup lemari itu pelan-pelan. Bu, dokumen pribadi biar saya yang simpan. Beliau mendengus. Sesama keluarga kok ada rahasia? Tekanan itu bahkan merembet sampai ke tempat kerja saya. Suatu hari, resepsionis kantor menelpon ke meja saya. Katanya ada seorang ibu yang mengaku mertua saya datang menanyakan gaji dan jabatan saya. Saya terdiam di kursi. Mereka bahkan ingin tahu berapa penghasilan saya. Bukan karena peduli, tapi karena sedang menghitung seberapa besar yang bisa mereka peras dari hidup saya. Malam itu, saya menceritakannya pada Baskara. Wajah suami saya mengeras. Dia berjanji akan bicara pada ibunya. Tapi saya tahu, bicara saja tidak akan cukup. Sebab orang yang sudah memutuskan bahwa rumah saya adalah jalan keluar mereka tidak akan berhenti hanya karena diminta baik-baik. Jawabannya datang 2 minggu kemudian, di sebuah malam yang tidak akan pernah saya lupakan. Malam itu, hujan turun deras. Pak De Budi, kakak tertua, Pak Gunawan, menelpon Baskara. Beliau memintanya datang ke rumah orang tuanya. Katanya ada urusan keluarga yang penting. Baskara mengajak saya. Firasat saya tidak enak, tapi saya ikut. Di rumah mertua, semua sudah berkumpul. Pak Gunawan, Bu Ratri, Ulan, dan Pak De Budi. Wajah mereka tegang. Pak De Budi yang membuka pembicaraan. Beliau bilang, ada masalah yang harus diselesaikan bersama sebagai satu keluarga. Lalu, semua mata mengarah ke Wulan. Baskara meletakkan ponselnya di meja. Dia menatap adiknya. Wulan, jelaskan. Utang berapa? Wulan menggigit bibir. Tidak banyak. Mas, saya hampir tertawa. Sampai detik ini pun masih bilang tidak banyak. Orang yang berhutang memang jarang takut pada angka. Mereka hanya takut orang lain membacanya. Pak De Budi mengetukkan ujung tongkatnya ke lantai. Berapa? Wulan. Katakan yang jujur. Wulan merosot di kursinya. Matanya mulai berkaca. Beberapa bulan ini usaha sepi. Aku terlanjur beli-beli banyak produk dan alat. Sewa tempat juga menunggak. Awalnya aku pinjam ke teman. Karena masih kurang, terpaksa aku pinjam dari luar. Baskara bertanya lagi. Suaranya semakin keras. Berapa? Wulan? Wulan menunduk. Suaranya hampir seperti bisikan. 480 juta. Meski sudah menduga ada utang, jantung saya tetap berdebar. 480 juta bukan jumlah yang bisa dilunasi pekerja biasa dalam waktu singkat. Itu bukan kesulitan kecil, itu jurang. Baskara memejamkan mata sejenak. Rinciannya, Wulan menelan ludah. 200 juta dari teman untuk ekspansi. 180 juta dari seorang rentenir, namanya Pak Roni, untuk bayar stok
dan sewa. Sisanya utang alat yang belum lunas. Setiap angka yang disebut membuat ruangan semakin sunyi. Saya menoleh ke Bu Ratri. Beliau tidak berani menatap saya. Baskara tiba-tiba bertanya pada ibunya. Ibu sudah tahu soal ini. Bu Ratri gelagapan. Ibu juga baru tahu belum lama. Lalu Baskara menoleh ke ayahnya. Ayah, Pak Gunawan berdeham. Tahu, Wulan kan adikmu. Masa kamu tega melihat dia tenggelam? Baskara tertawa. Tapi tawa yang membuat pendengarnya merinding. Lalu kenapa tidak ada yang bilang padaku? Kenapa disembunyikan? Tidak ada yang menjawab. Dan pada saat itu, semua kepingan di kepala saya tersusun rapi. Surat kuasa itu, tekanan agar saya menandatangani. Pesan-pesan soal harta yang harus jadi satu. Video yang sengaja menjatuhkan nama saya. Kunjungan ke kantor untuk menghitung penghasilan saya. Semuanya bukan kebetulan. Bertahun-tahun memeriksa laporan keuangan, mengajari saya membaca pola. Setiap angka yang janggal selalu punya cerita di belakangnya. Dan malam itu, pola yang saya lihat sangat jelas. Ini bukan sekadar mertua yang tidak suka pada menantu. Ini adalah rencana yang disusun bertahap. Mereka butuh rumah saya untuk menambal lubang utang Wulan. Video itu adalah cara melemahkan posisi saya, supaya saat tekanan datang, saya terlalu takut dan terlalu lelah untuk melawan. Mereka mengira kalau seluruh keluarga sudah memandang saya sebagai menantu durhaka, saya akan menyerah demi mengembalikan nama baik. Mereka salah menilai satu hal. Orang yang terbiasa hidup dengan angka tidak takut pada tekanan. Yang dia takutkan hanyalah ketidakjelasan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, semuanya menjadi sangat jelas. Saya menarik napas. Lalu bicara untuk pertama kalinya malam itu. Jadi, surat kuasa kemarin, untuk ini. Ruangan hening. Bu Ratri akhirnya bersuara, dan kalimat yang keluar membuat tubuh saya dingin. Maharani, kamu punya rumah sebesar itu. Wulan, adik suamimu, masa kamu diam saja lihat keluarga susah? Jual saja rumah itu, atau jaminkan ke bank. Toh nanti bisa beli lagi. Saya menatap mertua saya lama sekali. Bu, rumah itu jerih payah orang tua saya. Mereka menjual tanah satu-satunya untuk itu. Bu Ratri memotong. Suaranya meninggi. Ya sudah, orang tuamu kan masih ada. Kalian masih muda, masih bisa cari lagi. Yang penting, sekarang Wulan selamat dulu. Ada rumah, kenapa harus hidup susah? Ada rumah, kenapa harus hidup susah? Akhirnya, kalimat paling jujur itu keluar juga di mata beliau. Rumah saya, keringat seumur hidup orang tua saya, hanyalah sebuah benda yang bisa dicairkan kapan saja demi anak kandungnya. Saya merasa dingin sampai ke ujung jari, tapi anehnya, kepala saya justru semakin jernih. Baskara berdiri. Aku akan membantu Wulan sesuai kemampuanku. Aku punya tabungan pribadi, bisa ku tarik sebagian. Motor besarku bisa kujual. Aku bahkan bersedia menemani Wulan menemui setiap penagih utang untuk menegosiasikan cicilan. Tapi aku tidak akan menjaminkan rumah istriku. Dan aku tidak akan memaksa Anindya menandatangani apapun. Bu Ratri langsung menyahut. Tabunganmu berapa? Jual motor dapat berapa? Utang di luar. Mana mau menunggu cicilan? Ada rumah kok, malah pilih hidup susah. Saya melihat wajah suami saya mengeras. Tapi dia tidak goyah. Lalu saya yang bicara dengan nada seorang akuntan yang sedang memeriksa sebuah laporan. Wulan, kalau kamu sungguh-sungguh ingin dibantu. Pertama, rincikan semua utangmu. Pinjam dari siapa? Bunganya berapa? Dokumennya apa? Jatuh temponya kapan? Kedua, daftar semua aset usahamu yang masih bisa dijual. Mesin, stok produk, peralatan, jual yang bisa dijual, tempat usaha yang tidak sanggup kamu bayar, kembalikan. Setelah itu, baru kita bisa lihat bagian mana yang sanggup kami bantu. Wulan menatap saya dengan mata tajam. Mbak sedang menghina aku, ya? Saya menggeleng. Tidak. Aku sedang memberitahumu satu-satunya cara agar kamu masih punya jalan untuk bangkit. Menambal lubang dengan menggali lubang baru di rumah orang lain
itu bukan menyelamatkan. Itu menenggelamkan kita semua bersama-sama. Wulan tidak menjawab. Tapi tatapannya berubah dari memohon menjadi membenci. Saya tahu, malam itu saya baru saja menutup satu pintu yang mereka kira sudah terbuka lebar. Dan orang yang merasa kehilangan jalan keluar biasanya akan mencari jalan yang jauh lebih buruk. Beberapa hari setelah malam itu, suasana di rumah kami berubah. Telepon dari nomor tidak dikenal mulai berdatangan. Awalnya saya pikir itu penawaran biasa, tapi suaranya selalu sama. Seorang pria bicara sopan tapi dingin. Dia menanyakan keberadaan Wulan dan menyebut soal utang yang harus segera dilunasi. Saya menutup telepon. Tapi keesokan harinya dia menelpon lagi. Kali ini dia menyebut nama saya. Bu Anindya, ya. Kami tahu ibu punya rumah bagus di Cibubur. Bulu kuduk saya berdiri. Mereka tahu nama saya. Mereka tahu rumah saya. Artinya ada yang memberitahu mereka. Dan di rumah ini, hanya satu pihak yang punya alasan melakukannya. Saya masih bisa menahan diri menghadapi telepon. Tapi sebelum kejadian yang lebih besar, ada satu hal lagi yang mereka coba. Wulan mulai mendekati Baskara secara diam-diam. Dia menelepon kakaknya saat saya tidak ada. Menangis. Mengeluh bahwa saya terlalu kaku, terlalu perhitungan. Tidak punya hati pada keluarga suami. Dia bilang, kalau Baskara benar-benar sayang pada adiknya, dia harusnya bisa membujuk istrinya. Suatu malam, saya mendengar Baskara berbicara di telepon dengan nada rendah. Setelah selesai, dia menghela napas panjang. Saya bertanya, ada apa? Dia jujur. Wulan bilang, kalau aku tidak bisa meyakinkanmu, berarti aku bukan kakak yang baik. Dan ibu menambahkan, suami yang tidak bisa mengatur istrinya itu bukan kepala keluarga. Saya menatap suami saya lama, lalu saya berkata pelan, mereka sedang mencoba memisahkan kita. Kalau kamu dan aku bertengkar soal ini, mereka menang. Tapi kalau kita tetap satu, mereka tidak punya celah. Baskara menggenggam tangan saya. Aku tahu. Dan aku tidak akan goyah. Malam itu, saya bersyukur di tengah semua tekanan. Setidaknya, saya tidak sendirian. Sebab itulah yang paling mereka takutkan. Bukan rumah yang terkunci, melainkan suami istri yang tidak bisa diadu domba. Tapi keesokan harinya, mereka mengubah taktik. Kalau tidak bisa memisahkan kami, mereka memilih cara yang jauh lebih kejam. Mereka membawa masalah orang dewasa sampai ke depan kaki anak saya. Sore itu, saya pulang lebih awal. Dari kejauhan, saya melihat seorang pria asing berdiri di depan gerbang rumah kami. Dia tidak melakukan apa-apa, hanya berdiri. Tapi dia berdiri di sana cukup lama. Dan yang membuat darah saya naik, dia sedang berbicara dengan seseorang. Dengan Keisha, anak saya, yang sedang bermain di halaman bersama pengasuhnya. Berdiri di balik pagar. Menjawab pertanyaan pria itu dengan polos. Saya berlari secepat yang saya bisa. Tas saya terjatuh. Sepatu saya hampir terlepas. Tapi saya tidak peduli. Saya tarik Keisha ke belakang punggung saya dan memeluknya erat. Pria itu hanya tersenyum tipis, lalu pergi tanpa banyak bicara. Seolah dia memang hanya ingin saya melihatnya di sana. Tubuh saya gemetar hebat, bukan karena takut pada pria itu, tapi karena seseorang telah dengan sengaja membawa masalah orang dewasa sampai ke depan kaki anak saya yang baru berusia 5 tahun. Dan saya tahu persis siapa yang memberitahu mereka di mana rumah ini dan siapa penghuninya. Malam itu, saya menelpon Wulan. Baskara mencoba menahan, tapi saya menyalakan pengeras suara dan bicara langsung. Wulan, aku bicara sekali ini saja. Utangmu selesaikan antara orang dewasa. Tapi kalau sampai ada lagi orang yang mendekati anakku, aku tidak akan lagi menganggap ini masalah keluarga. Wulan terdiam. Lalu menjawab dengan nada marah bercampur gugup. Mbak selalu bersikap seolah aku ini penjahat. Aku juga terpojok, tahu. Saya menjawab pelan. Terpojok? Tidak memberimu izin menyeret anak 5 tahun ke dalam ketakutan orang dewasa. Panggilan dimatikan. Malam itu, Keisha makan sangat sedikit. Dia terus bertanya, Bunda, Om yang di depan tadi mau masuk ke rumah kita. Tidak. Saya memeluknya erat.
Tidak ada yang bisa masuk kalau ayah dan bunda tidak izinkan. Mengatakannya pada anak memang mudah. Tapi di dalam hati saya, rasa takut sudah berubah menjadi sesuatu yang dingin dan keras. Saya bisa mengabaikan sindiran. Saya bisa menahan tatapan merendahkan. Saya bisa menelan sakit hati saat orang tua saya dihina. Dan tetap mencoba bersabar. Tapi menyentuh anak saya, itu cerita yang lain. Kucing paling jinak sekalipun, kalau ada yang mengusik sarangnya, akan tahu cara mengeluarkan cakarnya. Malam itu, saya dan Baskara memutuskan untuk membawa Keisha ke Yogyakarta selama beberapa hari. Bukan untuk lari, tapi agar anak kami berada di tempat yang aman, jauh dari orang asing yang berkeliaran di depan rumah. Pagi harinya, kami mengantarnya. Begitu melihat cucunya, ibu saya langsung berlari menyambut. Ya ampun, kenapa cucuku pucat begini? Keisha memeluk neneknya erat, berbisik. Eyang, di rumah ada om-om nakal yang lihatin Keisha terus. Ibu saya tertegun. Beliau menggendong cucunya masuk sambil menahan air mata. Sudah, di sini sama Eyang. Tidak ada yang berani ganggu Keisha di sini. Di perjalanan pulang ke Jakarta, saya dan Baskara tidak banyak bicara. Tapi di dalam diam itu, kami sama-sama tahu kesabaran sudah habis. Begitu sampai rumah, saya membuka laci kerja saya. Saya keluarkan map berisi sertifikat rumah atas nama saya, surat hibah dari orang tua saya, dan salinan dokumen dari notaris Pak Tono. Lalu, saya mulai mencatat setiap telepon teror, tanggal, dan jamnya. Kejadian di gerbang rumah, saya simpan semuanya. Bertahun-tahun bekerja sebagai auditor mengajarkan saya satu hal. Kebenaran tidak cukup hanya diketahui. Kebenaran harus dicatat, hitam di atas putih, sebab di hadapan orang yang memutarbalikan fakta, hanya bukti yang tidak bisa mereka potong-potong. Selama 3 hari berikutnya, rumah kami sepi, tapi ketenangan itu hanya kulit luar. Telepon dari rentenir itu tidak berhenti. Bahkan, kini mereka mulai mengirim pesan. Isinya semakin berani. Mereka menyebut nominal utang, menyebut nama Wulan, dan menambahkan satu kalimat yang membuat saya muak. Keluarga harus saling membantu. Bu, jangan sampai urusan ini sampai mengganggu sekolah anak ibu nanti. Saya menyimpan semua pesan itu. Setiap kata, setiap nomor, saya tidak membalas satupun. Sebab saya tahu, membalas hanya akan memberi mereka panggung. Yang mereka inginkan adalah saya panik. Lalu mengambil jalan pintas dengan menjaminkan rumah. Tapi semakin mereka menekan, semakin tenang saya jadinya. Ketakutan saya sudah lewat. Yang tersisa hanya keputusan. Di tengah itu semua, Bu Ratri menelpon saya sekali lagi. Kali ini nadanya berubah. Tidak lagi memerintah, tapi membujuk. Maharani, Ibu mohon bantu Wulan kali ini saja. Nanti kalau utangnya lunas, rumahmu bisa kami balik lagi namanya. Ibu janji. Saya mendengarkan sampai selesai. Lalu saya menjawab dengan satu pertanyaan. Bu, kalau ibu yakin, utang itu pasti lunas. Dan rumah pasti kembali. Kenapa tidak ibu sendiri yang menjaminkan rumah ibu lebih dulu? Telepon di seberang hening cukup lama. Lalu sambungan diputus. Saya mengerti. Mereka tahu betul risikonya. Justru karena itu, mereka ingin risiko itu jatuh pada saya, bukan pada diri mereka sendiri. Puncaknya terjadi di hari Minggu. Pagi-pagi, bel rumah berbunyi bertubi-tubi. Saya membuka pintu dan kaget bukan main. Di depan rumah, Wulan berdiri bersama 2 orang pria bertubuh besar, para penagih utang itu. Wulan rupanya membawa mereka langsung ke rumah saya. Wajahnya pucat, tapi matanya keras. Mbak, tolong aku. Sekali ini saja. Mereka tidak mau menunggu lagi. Salah satu pria itu maju selangkah. Bu, kami cuma mau penyelesaian. Rumah ini kan bisa jadi jaminan. Tubuh saya sempat membeku. Tapi kemudian dari belakang, Baskara muncul. Dia berdiri di samping saya, lalu bicara dengan suara dingin. Saya minta kalian semua mundur dari pekarangan ini. Ini rumah pribadi. Kalau dalam 1 menit kalian tidak pergi, saya panggil polisi. Wulan menjerit.
Mas, Kok malah ngancam aku? aku ini adikmu. Baskara menatapnya. Justru karena kamu adikku, aku tidak akan membiarkanmu menghancurkan hidupmu dengan menyeret rumah orang tua istriku. Utang itu nyata dan akan kita selesaikan, tapi tidak dengan cara seperti ini. Para pria itu saling pandang, lalu mundur. Mungkin karena Baskara menyebut polisi, Wulan menangis di pagar. Tapi akhirnya ikut pergi. Begitu mereka hilang dari pandangan, saya mengeluarkan ponsel. Tanpa ragu, saya merekam sisa kejadian dan menyimpan semua bukti yang sudah saya kumpulkan selama berminggu-minggu. Lalu, saya menatap Baskara. Sudah cukup. Hari ini kita selesaikan dengan cara yang benar. Bukan dengan menjaminkan rumah, tapi dengan membawa semua ini ke tempat yang seharusnya. Suami saya mengangguk. Untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu, saya melihat ketegasan di matanya, bukan kebimbangan. Hari itu juga, kami pergi ke kantor polisi terdekat, ke Polsek. Bukan untuk menjebloskan siapapun ke penjara, tapi untuk membuat satu hal menjadi resmi dan tercatat bahwa rumah ini milik saya. Dan tidak seorang pun berhak memaksanya berpindah tangan. Bahwa teror utang yang melibatkan anak kecil adalah sesuatu yang tidak akan kami diamkan lagi. Di Polsek, kami diterima oleh seorang petugas yang ramah tapi cekatan. Saya menjelaskan semuanya dengan runtut. Persis seperti saya menyusun laporan audit. Saya keluarkan sertifikat rumah atas nama saya. Saya tunjukkan surat hibah dari orang tua saya, lengkap dengan salinan dari notaris Pak Tono. Saya serahkan rekaman telepon teror, pesan-pesan dari rentenir, catatan tanggal dan jam setiap gangguan, dan rekaman saat para penagih utang datang ke rumah bersama Wulan. Semuanya tersusun rapi, hitam di atas putih. Petugas itu mengangguk pelan saat membaca berkas demi berkas. Bu, dokumen ibu sangat lengkap. Ini akan sangat membantu. Lalu beliau menyarankan agar diadakan pertemuan mediasi dengan semua pihak hadir dan dibuatkan berita acara resmi. Saya setuju, sebab yang saya inginkan bukan kemenangan. Yang saya inginkan adalah satu garis batas yang jelas, yang tidak bisa lagi dilanggar siapapun. 2 hari kemudian, pertemuan itu digelar. Pak Gunawan datang, Bu Ratri datang, Wulan datang. Ditemani Pak De Budi, Baskara duduk di samping saya. Suasananya tegang. Tidak ada lagi blus bludru atau kalung mutiara. Tidak ada lagi suara lantang soal sopan santun. Yang ada hanya wajah-wajah yang tahu bahwa kali ini kebenaran tidak bisa lagi dipotong-potong di grup keluarga. Petugas membuka pertemuan dengan tenang. Beliau menjelaskan, berdasarkan dokumen yang ada, rumah di Cibubur adalah milik sah saya, hasil hibah orang tua dengan sertifikat dan surat yang lengkap. Tidak seorang pun, termasuk suami, berhak memaksa saya menjual atau menjaminkannya. Bu Ratri membuka mulut hendak membantah, tapi petugas itu mengangkat tangannya pelan. Bu, ini bukan soal pendapat, ini soal dokumen. Dan dokumennya sudah sangat jelas. Lalu saya yang bicara, tenang, tanpa membentak. Saya tidak datang ke sini untuk menghukum siapapun. Wulan, adik suami saya, utangnya nyata dan saya tidak menutup pintu untuk membantu. Sesuai kemampuan kami yang sebenarnya. Tapi ada beberapa hal yang harus berhenti hari ini. Saya menatap satu persatu. Pertama, tidak ada lagi yang boleh memaksa saya menjaminkan atau menjual rumah ini. Kedua, tidak ada lagi yang boleh menggunakan dokumen atau surat kuasa yang tidak saya setujui untuk menekan saya. Ketiga, tidak ada lagi orang asing, penagih utang, atau siapapun yang boleh mendekati anak saya atau berkeliaran di sekitar rumah kami untuk menciptakan rasa takut. Kalau hal ini terjadi lagi, saya tidak akan lagi menyelesaikannya secara kekeluargaan. Saya berhenti sejenak, lalu menambahkan satu hal terakhir. Dan soal video yang dipotong-potong itu, saya punya rekaman aslinya, lengkap. Dari awal sampai akhir, saya tidak akan menyebarkannya, karena saya tidak ingin merendahkan siapapun seperti yang dilakukan kepada saya. Tapi, saya menyimpannya sebagai pengingat bahwa kebenaran
tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menunggu waktu untuk dilihat utuh. Ruangan hening total. Wulan menunduk dalam-dalam. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, saya melihat di wajahnya bukan kebencian, tapi rasa takut yang sesungguhnya. Pak Gunawan duduk diam seperti menelan batu. Dan Bu Ratri, perempuan yang dulu begitu lantang bicara soal nama baik keluarga, kini menundukkan kepala. Semua poin itu dicatat dalam berita acara. Saat tiba waktunya menandatangani, saya memperhatikan tangan Bu Ratri. Tangan yang dulu mengangkat dagu dengan penuh kuasa, kini gemetar memegang pena. Beliau menandatangani surat itu tanpa berani menatap siapapun. Wulan menandatangani sambil menyeka air mata. Bukan air mata yang dibuat-buat seperti di video, tapi air mata orang yang baru menyadari sejauh apa dia telah berjalan ke arah yang salah. Keluar dari polsek, matahari siang terasa terik. Ayah saya, yang ternyata diam-diam menunggu di warung seberang jalan, langsung berdiri begitu melihat kami keluar. Bagaimana? Dek, saya menatapnya. Lalu menjawab pelan. Sudah dibuatkan berita acaranya. Yah, sekarang semuanya jelas. Beliau mengangguk tanpa bertanya lebih lanjut. Tapi matanya, yang selama berminggu-minggu menyimpan cemas, kini terlihat jauh lebih tenang. Di samping saya, bahu Baskara seolah baru saja melepaskan beban yang sangat berat. Malam itu, Wulan menghapus video di grup keluarga. Dia mengunggah permintaan maaf yang singkat. Dia mengakui telah mengunggah rekaman yang tidak lengkap dan menimbulkan kesalahpahaman. Dia meminta maaf pada saya, pada Baskara, dan pada orang tua saya. Pelan-pelan, kerabat yang dulu ikut menghakimi saya mulai berubah. Beberapa mengirim pesan pribadi, meminta maaf karena terlalu cepat percaya pada video yang dipotong. BURT di kompleks, yang dulu hati-hati mengabari saya soal gosip, kini menelpon dengan nada lega, Mbak Anindya. Syukurlah, semuanya sudah jelas. Saya dari awal merasa ada yang tidak beres. Saya hanya tersenyum tipis. Saya tidak butuh pembelaan dari banyak orang. Tapi saya belajar satu hal. Kebenaran yang dicatat dengan rapi pada akhirnya lebih kuat daripada kebohongan yang disebarkan dengan cepat. Orang bisa terburu-buru menghakimi, tapi mereka juga bisa terburu-buru menyesal ketika kebenaran akhirnya terlihat utuh. Permintaan maaf Wulan tidak panjang, tidak indah, dan mungkin tidak sepenuhnya tulus. Tapi setidaknya itu adalah hal benar pertama yang dia lakukan setelah serangkaian kesalahan. Saya membaca permintaan maaf itu di depan layar ponsel. Anehnya, saya tidak merasa menang. Saya hanya merasa lelah. Karena untuk membuat orang lain mengakui satu kebenaran sederhana, saya harus melewati begitu banyak pintu. 2 hari setelah pertemuan di Polsek, Pak Debudi menelpon Baskara. Beliau ingin mengadakan satu rapat keluarga terakhir di rumah kami. Beliau berkata singkat, tidak perlu ramai, hanya yang bersangkutan. Masalah ini harus ditutup dengan baik, jangan dibiarkan membara. Lalu suatu hari, meledak lagi. Saya dan Baskara setuju, sebab saya pun tidak ingin hidup selamanya dengan luka yang dibiarkan terbuka. Mereka datang sore harinya. Kali ini tidak ada lagi gertakan, tidak ada lagi suara tinggi. Bu Ratri masuk dengan langkah pelan. Pak Gunawan menyalami Baskara dengan canggung. Wulan berdiri paling belakang, menunduk. Saya menyuguhkan teh. Sama seperti dulu, tapi kali ini tidak ada yang berani menyebut soal bau kampung atau meja utama. Pak Debudi yang memimpin pembicaraan. Beliau bilang soal utang Wulan, keluarga akan menanggungnya bersama. Tapi dengan cara yang sehat, Baskara akan membantu sesuai janjinya. Dia akan menarik sebagian tabungan, menjual motor besarnya, dan menemani Wulan menegosiasikan cicilan dengan para pemberi pinjaman. Wulan sendiri harus menjual sisa stok dan peralatan usahanya, mengembalikan tempat sewa yang tidak sanggup dia bayar, dan mulai bekerja kembali untuk mencicil sisanya. Saya menambahkan satu syarat. Saya bersedia ikut membantu sebagian dari tabungan pribadi saya, bukan dari rumah. Tapi setiap rupiah harus tercatat. Siapa membayar apa, kapan, dan berapa. Bukan karena saya tidak percaya, tapi karena uang yang jelas
justru menjaga keluarga tetap utuh. Untuk pertama kalinya, tidak ada yang membantah. Bu Ratri mengangguk pelan. Wulan berkata lirih. Terima kasih, Mbak. Suaranya bergetar. saya tahu. Jalan Wulan masih panjang. Utang sebesar itu tidak lunas dalam semalam. Tapi setidaknya sekarang dia berjalan di jalan yang benar. Memperbaiki kesalahan dengan kerja keras, bukan dengan mengorbankan rumah orang lain. Saat mereka pulang, Bu Ratri berhenti sejenak di depan pintu. beliau menatap saya. Dan untuk pertama kalinya, suaranya terdengar tulus. Maharani, Ibu? Ibu minta maaf, hanya itu. Tidak ada penjelasan panjang. Tapi saya tahu, bagi perempuan sekeras beliau, mengucapkan 3 kata itu mungkin lebih berat daripada apapun. Saya mengangguk. Sudah. Bu, yang penting Kesha bisa pulang ke rumahnya dengan tenang. Mata beliau berkaca sedikit. Lalu beliau pergi. Akhir pekan itu, kami menjemput Kesha di Yogyakarta. Begitu melihat saya, dia berlari memeluk kaki saya. Bunda, om-om nakal sudah tidak ada, kan? Saya menggendongnya, mencium pipinya. Sudah tidak ada. Sekarang, Kesha bisa main di halaman sepuasnya. Dia tertawa lepas. Tawa yang sudah lama tidak saya dengar. Ibu saya berdiri di teras, memandangi kami dengan mata berkaca. Beliau tidak banyak bicara. Tapi saya tahu, beban di hatinya akhirnya bisa turun juga. Beberapa minggu kemudian, kehidupan perlahan kembali. Tidak persis seperti semula. Ada retakan yang tidak bisa sepenuhnya menutup. Setiap kali keluarga besar berkumpul, masih ada kecanggungan tipis di udara. Tapi tidak ada lagi yang bicara soal siapa yang berhak duduk di kursi utama dan siapa yang harus minggir. Kesha kembali bermain di antara 2 neneknya. Sesekali dia berlari memamerkan gambarnya pada nenek dari pihak ayah dan Bu Ratri yang dulu begitu dingin. Kini menerima pelukan cucunya dengan canggung tapi tulus. Anak-anak memang aneh. Mereka memaafkan jauh lebih cepat daripada orang dewasa. Tapi justru karena itu, orang dewasa tidak boleh menanamkan hal-hal buruk di dalam hati mereka. Suatu sore, saya berdiri di beranda rumah. Saya melihat Baskara sedang membantu ayah saya menuangkan air ke gelas-gelas. Dia menoleh ke arah saya, tatapannya lelah. Tapi damai. Saya mengerti. Setelah badai ini, keluarga kami tidak akan kembali seperti sebelumnya. Akan selalu ada bekas. Tapi setidaknya kebenaran sudah dikembalikan ke tempatnya. Orang tua saya tidak perlu lagi menunduk. Rumah saya tetap terjaga. Dan orang yang bersalah membayar bukan dengan uang, melainkan dengan rasa malu mereka sendiri. Sahabat, cerita ini mengajarkan saya satu hal yang tidak pernah saya temukan di buku besar manapun. Bahwa kaya atau miskin tidak pernah menentukan siapa yang berhak duduk dengan kepala tegak. Orang yang tahu berterima kasih, meski tinggal di rumah kecil, tetap terhormat. Orang yang tidak tahu balas budi, meski berdiri di tengah rumah megah, tidak akan pernah terlihat lebih mulia. Pelajaran yang bisa kita ambil ada 2. Pertama, jangan demi menjaga kerukunan, kita rela membiarkan orang yang kita sayangi direndahkan. Diam yang terus-menerus bukanlah kedamaian. Ia hanya menunda badai. Kedua, jangan pernah menggunakan kata keluarga untuk memaksa siapapun mengorbankan harta dan kehormatannya. Sebab keluarga yang sehat tidak dibangun di atas pengorbanan satu pihak yang dipaksa, melainkan di atas rasa hormat yang tumbuh dari 2 arah. Di luar sana, ada banyak perempuan yang berada di posisi saya dulu. Mereka punya hak yang sah, punya rumah dan tabungan hasil keringat sendiri atau keluarganya. Tapi mereka dibuat merasa bersalah hanya karena ingin menjaga apa yang memang milik mereka. Jika kalian salah satunya, ingatlah, menjaga batas bukanlah kejahatan. Menjaga batas adalah cara kita melindungi orang-orang yang kita cintai. Di luar sana juga ada banyak suami seperti Baskara di awal cerita, berdiri di antara 2 sisi, dicintai sekaligus ditekan. Pada akhirnya, keberanian terbesar seorang suami bukanlah membentak paling keras, melainkan berani berdiri di tempat yang benar, meski yang berdiri di seberang
adalah keluarganya sendiri. Dan ada pula para ibu mertua yang karena rasa takut akan masa depan anak kandungnya, lupa bahwa menantu pun adalah anak yang menitipkan seluruh hidupnya pada keluarga baru. Kasih sayang yang hanya mengalir ke satu arah, pada akhirnya akan mengeringkan keduanya. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Kita bisa memilih diam dan membiarkan diri ditenggelamkan. Atau kita bisa memilih berdiri dengan tenang, dengan bukti, dengan kepala tegak. Bukan untuk membalas dendam, tapi untuk mengembalikan kebenaran ke tempatnya. Bagaimana menurut kalian? Apakah yang saya lakukan sudah benar? Apa kalian pernah berada di posisi yang serupa? Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Jika cerita ini menyentuh hati kalian, tinggalkan, suka, dan bagikan pada mereka yang mungkin membutuhkannya. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Saat saya sedang dinas di luar kota, ibu mertua mengeluarkan semua barang saya dari kamar utama. Lemari saya dikosongkan. Pakaian saya dimasukkan ke karung. Dan kamar itu diserahkan kepada kakak ipar yang baru melahirkan. Saya hanya berdiri di ambang pintu, menatap rumah yang sertifikatnya atas nama saya sendiri. Saya tidak menangis. Saya tidak berteriak. Saya hanya membuka ponsel dan menelpon notaris kepercayaan saya. Keesokan harinya, mereka menelpon saya 31 kali. Tetapi saat itu, semuanya sudah terlambat untuk mereka. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal Cerita Kehidupan. Kisah hari ini terinspirasi dari kejadian nyata. Sudah saya ubah nama dan tempatnya. Jika kamu pernah merasa menjadi orang asing di rumahmu sendiri, tolong dengarkan sampai akhir. Karena di ujung cerita ini, ada satu kalimat yang mungkin akan kamu ingat lama. Nama saya Larasati, 34 tahun. Saya bekerja sebagai notaris di sebuah kantor di kawasan Sudirman, Jakarta. Sudah 8 tahun saya menekuni profesi ini. Pekerjaan saya adalah memastikan setiap tanda tangan sah, setiap surat berkekuatan hukum, setiap hak tercatat pada pemiliknya yang benar. Orang datang kepada saya ketika mereka ingin sesuatu menjadi resmi. Saya tahu betul nilai sebuah dokumen. Saya tahu betul apa artinya sebuah nama di atas sertifikat. Itulah mengapa ketika rumah saya direbut, mereka memilih hari yang salah dan memilih orang yang salah. Jika ada yang bertanya, apa rasa sakit terbesar dalam sebuah pernikahan? Saya tidak akan menjawab dimarahi, bukan pula diremehkan, bukan dipandang sebelah mata. Rasa sakit terbesar adalah berdiri di depan pintu rumah sendiri, melihat barang-barang yang kau pilih dengan tanganmu sendiri disingkirkan oleh orang lain, lalu menyadari bahwa selama bertahun-tahun di mata mereka, kau tidak pernah dianggap pemilik tempat itu. Hari itu, urusan dinas saya di Surabaya selesai setengah hari lebih cepat. Saya memutuskan pulang tanpa memberitahu siapapun. Di perjalanan menuju bandara, hati saya terasa ringan. Beberapa hari sebelumnya, suami saya, Mas Bagas, mengirim pesan yang manis. Katanya, kalau saya pulang lebih awal, telepon dia. Biar dia jemput. Hanya kalimat sederhana, tetapi cukup membuat saya tersenyum sepanjang jalan. Saya bahkan mampir membeli sekotak bulu pandan kesukaannya. Dalam hati saya berpikir, mungkin sore ini suasana rumah akan lebih hangat. Saya membayangkan wajahnya saat melihat saya datang lebih cepat. Saya tidak tahu bahwa di rumah itu, sebuah suasana lain sudah disiapkan tanpa saya. Begitu taksi berhenti di depan gerbang, dada saya langsung mengencang. Di teras, berjajar beberapa pasang sendal asing. Ada sandal orang dewasa dan sepasang sandal kecil untuk ibu yang baru melahirkan. Saya belum sempat menurunkan koper ketika bau yang aneh menyergap dari pintu. Bau minyak kayu putih, bau air rebusan daun untuk memandikan bayi, bau bubur yang dimasak lama, bercampur bau susu formula dan popok kain yang baru dijemur. Itu bukan bau rumah saya. Itu adalah bau kehidupan orang lain. Sebuah tatanan baru. Dan jelas, tidak ada tempat untuk saya di dalamnya. Saya melangkah ke ruang tamu. Kaki saya seolah terpaku di lantai. Di tengah ruangan, dekat sofa, ada beberapa kantong plastik hitam besar, diisi seadanya dengan pakaian saya. Ada blazer kerja yang baru saya beli bulan lalu. Ada rok yang biasa saya gantung rapi. Bahkan selendang pemberian almarhumah nenek saya, diremas kusut.
dimasukkan begitu saja seperti barang bekas. Saya menunduk. Kotak rias saya tergeletak terbuka di bawah meja. Beberapa lipstik berserakan di lantai. Tanpa perlu bertanya, saya tahu. Seseorang telah menyentuh barang-barang saya dengan sangat kasar. Pintu kamar utama sedikit terbuka. Saya mendorongnya pelan. Dan jantung saya seolah diremas. Spray krem yang baru saya ganti minggu lalu sudah lenyap. Diganti spray bunga merah menyala. Meja naka saya didorong mepet ke dinding. Di tempat saya biasa meletakkan pot anggrek kecil. Kini berdiri sebuah box bayi. Di atas meja rias saya, yang dulu tertata parfum dan kotak perhiasan. Sekarang, penuh botol susu, popok, dan vitamin pasca melahirkan. Saya masih terpaku ketika pintu kamar mandi terbuka. Kakak ipar saya, Rina, keluar dengan rambut dijepit seadanya. Ia mengenakan jubah tidur sutra abu-abu. Jubah yang saya beli tahun lalu saat diskon akhir musim. Ia menatap saya dari atas ke bawah, tanpa sedikit pun canggung. Bahkan tersenyum dengan sangat alami. "Oh, kamu sudah pulang," katanya santai. "Tadi aku baru bilang ke ibu, kamar ini paling sejuk. Ada AC-nya. Paling pas untuk merawat bayi." Saya menoleh padanya. Sesaat saya tidak bisa berkata apa-apa. Bukan karena saya kehabisan kata, tetapi karena saya tidak percaya ada orang yang begitu tidak tahu malu. Jubah yang ia pakai adalah milik saya. Kamar ini adalah kamar saya. Setiap benda terkecil di sini adalah hasil pilihan dan tangan saya sendiri. Namun, ia berdiri di sana, berbicara seolah-olah sayalah yang salah masuk ke tempat asing. Tepat saat itu, ibu mertua saya, Bu Marni, muncul dari dapur. Beliau berkaca pinggang di ambang pintu. Nadanya santai, hingga terdengar menakutkan. "Kamu pulang pas sekali, Larasati," kata Bu Marni. "Ibu baru mau menelponmu. Rina baru melahirkan. Badannya masih lemah. Ada bayi pula. Jadi, harus di kamar yang luas. Kamu dan Bagas pindah sementara ke kamar kecil di ujung lorong. Beberapa bulan saja, sesama keluarga. Mengalah sedikit, tidak akan rugi." Saya menoleh perlahan. Bagas berdiri dekat meja makan. Tangannya memegang sebungkus vitamin yang belum dibuka. Matanya menghindari tatapan saya. Saya menatap suami saya lama sekali. Saya hanya butuh ia melangkah maju dan mengucapkan satu kalimat kepada ibunya, bahwa urusan ini harus menunggu saya pulang untuk dibicarakan. Hanya satu kalimat. Tetapi ia tidak melakukannya. "Mengertilah," kata Bagas pelan. "Kakak baru melahirkan. Kita kan keluarga." Kata keluarga itu terdengar begitu pahit di telinga saya. Diucapkan oleh orang yang justru tidak memperlakukan saya seperti keluarga. Saya melangkah ke arah lemari arsip di samping meja rias. Laci paling atas sedikit terbuka. Tidak seperti biasanya. Beberapa map yang biasa saya susun rapi, kini berantakan, tidak berurutan. Sangat kecil, sangat samar, tetapi saya, seorang notaris, mengerti betul satu hal. Kamar ini tidak hanya ditempati untuk masa nifas. Seseorang telah menggeledahnya. Dan yang mereka cari bukan tempat tidur. Mungkin karena melihat saya diam terlalu lama. Bu Marni semakin menjadi. Beliau melangkah masuk. Suaranya melengking. "Jangan pasang muka begitu, sesama perempuan. Kalau yang lain sedang lemah, ya harus tahu diri untuk mengalah. Atau kamu lebih sayang tempat tidur daripada darah daging keluarga. Istri kakak iparmu ini baru saja melahirkan bayi merah. Masa kamu mau berebut dengannya?" Saya mengangkat kepala, menatapnya, lalu menatap suami saya. Kemudian Rina yang berdiri di tengah kamar saya, seolah sudah lama tinggal di sana. Anehnya, saat itu saya tidak marah, tidak menangis, tidak berteriak. Hati saya tiba-tiba menjadi dingin, begitu dingin, hingga semua kekesalan bertahun-tahun seolah membeku menjadi sebongkah es. Saya menarik koper saya ke tepi tempat tidur, membukanya pelan. Dengan tenang, saya mengambil dokumen pribadi saya, laptop, dan satu map kecil yang selama ini saya kunci di laci paling bawah. Satu persatu, saya masukkan ke kompartemen koper. Seluruh keluarga itu mungkin mengira saya sedang merajuk kekanak-kanakan. Tetapi ketika saya menutup resleting koper
dan menariknya ke pintu, barulah saya menoleh dan tersenyum tipis. "Bu," kata saya, "tenang." Larasati mengerti. Siapa yang lebih butuh tempat di rumah ini? Hari ini, Larasati lihat dengan sangat jelas. Setelah itu, saya menarik koper dan berjalan keluar. Di belakang saya, Bu Marni masih sempat melontarkan kalimat penuh hinaan. "Pergi saja sana. Kita lihat." Tanpa rumah ini, kamu bisa hidup berapa lama? Saya tidak menoleh ke belakang, karena saat itu juga saya tahu betul orang yang nanti akan panik bukanlah saya. Malam itu, setelah membawa koper ke rumah orang tua, saya hampir tidak bisa tidur. Saya berbaring di kamar lama saya, menatap langit-langit. Di telinga saya masih terngiang ucapan ibu mertua. "Tanpa rumah ini, kamu bisa hidup berapa lama?" Saya tidak lagi marah sampai ingin menangis. Saya hanya merasa dingin. Dinginnya seseorang yang akhirnya mengerti bahwa apa yang terjadi malam ini bukanlah kejadian mendadak. Itu adalah hasil dari berkali-kali saya mengalah. Berkali-kali saya mundur. Sehingga sedikit demi sedikit orang lain menginjak kepala saya dan menganggapnya hal yang wajar. Saya teringat hari-hari awal pernikahan. Saya dan Bagas menikah hampir 5 tahun lalu. Waktu itu, ia bukan pria seperti sekarang. Ia perhatian, ia membela saya. Tetapi sejak kami tinggal serumah dengan ibunya, sesuatu berubah. Setiap kali ada perselisihan, ia selalu memilih jalan paling mudah, yaitu menyuruh saya mengalah. Saya ingat satu malam, di tahun kedua, Bu Marni menuduh saya tidak menghormatinya, hanya karena saya pulang kerja larut dan tidak sempat menyiapkan makan malam. Padahal hari itu saya menyelesaikan 2 akta besar, dan pulang dengan kaki yang hampir tidak bisa melangkah. Saya menjelaskan baik-baik, tetapi Bu Marni terus menyudutkan. Saya menoleh kepada Bagas, berharap ia berkata, "Bu, Laras juga lelah bekerja." Hanya itu. Tetapi yang ia katakan adalah, "Sudahlah, Laras, minta maaf saja ke ibu, biar selesai." Saya minta maaf malam itu, bukan karena saya salah, tetapi karena saya lelah dan setiap kali saya minta maaf untuk hal yang bukan salah saya, sedikit demi sedikit. Ada bagian dari diri saya yang ikut terkikis. Saya tidak menyadarinya saat itu. Saya pikir saya sedang menjaga rumah tangga, padahal saya sedang mengajari mereka bahwa saya bisa diinjak tanpa perlawanan. Rumah yang kami tempati itu, saya beli 4 tahun lalu dengan tabungan saya sendiri, ditambah pinjaman bank yang saya cicil dari gaji saya. Sertifikatnya atas nama saya, Larasati. Bagas tahu itu. Bu Marni tahu itu. Tetapi entah sejak kapan, mereka mulai berbicara seolah rumah itu milik keluarga besar. Saya selalu mengira itu hanya cara bicara. Sampai malam ini, saat saya melihat laci arsip saya yang berantakan, saya mulai mengingat-ingat. Bukan satu kejadian, tetapi sebuah deretan panjang. Yang dulu saya kira hanya kebetulan. Tahun pertama pernikahan, Bu Marni datang menginap. Katanya hanya seminggu. Ternyata 2 bulan. Selama itu, ia mengganti tirai ruang tamu pilihan saya dengan tirai pilihannya sendiri. Saat saya bertanya, ia bilang, "Tirai saya terlalu suram." Saya mengalah. Saya pikir itu hal kecil. Tahun kedua, Rina sering datang akhir pekan. Setiap kali, ia membuka lemari saya, mencoba pakaian saya, kadang membawanya pulang tanpa bertanya saat saya menyinggung dengan halus. Bagas justru menegur saya. Katanya, "Masa sama kakak sendiri perhitungan?" Saya mengalah lagi. Tahun ketiga mulai berbeda. Rina mulai bertanya hal-hal yang aneh. Tentang siapa nama yang tertera di sertifikat rumah. Tentang berapa nilai rumah ini sekarang. Tentang apakah Bagas punya hak atas rumah. Karena ia suami saya. Waktu itu saya menjawab apa adanya. Rumah ini atas nama saya. Dibeli dari uang saya. Dan suami tidak otomatis memiliki aset yang dibawa istri ke dalam pernikahan jika itu jelas milik pribadi. Saya menjawab sebagai notaris, datar, tanpa curiga. Saya tidak sadar, saya baru saja memberi mereka peta. Sejak itu, pertanyaan tentang rumah datang berulang. Selalu disisipkan di antara obrolan biasa. Bagaimana kalau rumah
di balik nama ke nama bersama. Bagaimana kalau rumah dipakai jaminan untuk modal usaha Rina? Bagaimana kalau setiap kali Saya menolak halus. dan setiap kali suasana di rumah menjadi dingin selama beberapa hari, sampai saya yang akhirnya minta maaf, hanya agar damai. Saya baru mengerti sekarang, mereka tidak pernah berhenti. Mereka hanya menunggu satu kesempatan saat saya jauh, saat saya lengah, saat saya tidak bisa menjaga apa yang menjadi milik saya. Dan kesempatan itu adalah perjalanan dinas saya minggu ini. Sebagai notaris, saya tahu satu hal yang orang awam sering lupa. Sebuah rumah bukan hanya tempat tinggal. Ia adalah aset, dan sebuah sertifikat hak milik adalah benda yang bisa diubah menjadi uang jika jatuh ke tangan yang salah, dengan cara yang salah. Saya bangun dari tempat tidur. Saya membuka laptop. Saya masuk ke akun penyimpanan awan yang selama ini saya gunakan untuk mencadangkan dokumen penting. Saya memeriksa satu persatu, setiap folder, setiap notifikasi. Dan benar, hati saya mencelos. Ada sebuah email masuk sore tadi, sebuah permintaan verifikasi elektronik terkait pengajuan pinjaman dengan agunan. Agunan itu adalah rumah saya. Email itu dikirim ke alamat cadangan yang hanya saya yang tahu. Karena dulu saya pernah mendaftarkannya sebagai email pemulihan saat membeli rumah. Pengaju permohonan, bukan saya. Saya membuka email itu lebih teliti. Nama pemohon yang tercantum adalah Bagas. Nilai pinjaman yang diajukan 2 miliar rupiah. Agunannya 1 unit rumah di kawasan tempat tinggal kami dengan nomor sertifikat yang saya hafal di luar kepala. Nomor sertifikat rumah saya. Saya menatap angka 2 miliar itu lama sekali. Bukan jumlah kecil. Itu hampir seluruh nilai rumah saya. Mereka tidak berniat meminjam sedikit. Mereka berniat menguras habis. Mungkin untuk modal usaha Rina yang sering ia bangga-banggakan, tetapi tidak pernah jelas bentuknya. Mungkin untuk hal lain. Saya tidak peduli untuk apa. Yang saya pedulikan adalah bahwa mereka berani mempertaruhkan atap di atas kepala saya untuk ambisi yang bukan milik saya. Saya menelusuri lebih jauh. Saya buka riwayat masuk ke akun penyimpanan saya. Ada satu kali masuk yang asing dari perangkat yang bukan milik saya 3 hari lalu. Mereka mencoba membuka berkas saya, bahkan secara daring. Tetapi berkas terpenting saya terkunci dengan lapisan keamanan tambahan yang hanya saya yang tahu. Mereka gagal di situ. Tetapi percobaan itu sendiri sudah meninggalkan jejak. Saya duduk diam beberapa lama, lalu saya mengerti semuanya. Pemindahan barang dari kamar saya bukan karena bayi. Itu hanyalah alasan untuk membuat saya pergi, supaya mereka bisa leluasa mencari sertifikat asli rumah saya. Saya tidak langsung menelpon siapapun. Saya, dari semua orang, paling tahu betapa berbahayanya bertindak terburu-buru. Jika saya menelpon dan menuduh malam itu juga, mereka akan menyangkal. Mereka akan menyembunyikan bukti. Mereka akan menyiapkan alasan. Saya tidak mau mendengar penjelasan. Saya mau melihat dengan mata kepala sendiri sampai mana keberanian mereka. Esok paginya, saya berangkat ke kantor seperti biasa. Wajah saya tenang. Tidak ada yang tahu apa yang saya temukan semalam. Saya menelpon seorang rekan, notaris senior yang dulu mengajari saya. Namanya Pak Hendra. Saya menceritakan situasinya secara umum, tanpa emosi, hanya fakta. Pak Hendra terdiam sebentar di telepon. Lalu beliau bertanya satu hal, sertifikat aslinya ada di mana? Laras. Saya tersenyum. Karena justru itulah kartu saya. Pakistan, jawab saya. Sertifikat asli rumah itu tidak pernah ada di rumah. 4 tahun lalu, saat saya membeli rumah itu, saya melakukan apa yang selalu saya sarankan kepada klien saya. Saya menyimpan sertifikat hak milik asli di safe deposit box di bank. Bukan di rumah, yang ada di laci arsip kamar. Hanya fotokopi yang sudah saya legalisir untuk keperluan administrasi. Saya menyimpannya di sana justru untuk satu alasan. Jika suatu hari ada yang berniat buruk, saya ingin tahu dengan apa mereka akan mencoba. Mereka telah menemukan fotokopi itu. Dan
dengan fotokopi. Ditambah data pribadi saya yang ada di rumah. Ditambah tanda tangan yang dipalsukan. Seseorang telah mencoba mengajukan pinjaman. Pak Hendra menghela napas panjang. Kalau benar ada pengajuan dengan agunan rumahmu dan tanda tanganmu dipalsukan, kata beliau. Itu bukan lagi urusan keluarga. Laras. Itu pemalsuan dokumen, penipuan. Dan jika menyangkut sertifikat, bisa juga penggelapan. Kamu mengerti itu lebih baik dari saya. Saya mengerti. Pakistan, jawab saya. Karena itu, saya tidak akan marah. Saya akan biarkan mereka berjalan sampai ujung. Sampai mereka tidak bisa lagi berkata khilaf. Siang itu, saat saya masih di kantor, ponsel saya bergetar. Sebuah pesan dari Bu Asih, petugas kebersihan yang biasa membersihkan lorong gedung kami. Orangnya sederhana, tetapi jujur. Setiap bertemu, ia selalu menyapa saya hangat. Pesannya singkat. Bu Laras, maaf ikut campur. Kemarin sore saya lihat ada yang angkat-angkat barang dari rumah ibu. Ada box bayi, ada kantong-kantong. Saya kira ibu pindah, tapi kok ibu nggak ada? Saya cuma mau pastikan ibu baik-baik saja. Saya membaca pesan itu beberapa kali. Tangan saya menjadi dingin. Bukan karena terkejut, saya sudah tahu. Tetapi membaca konfirmasi dari orang luar membuat semuanya terasa lebih nyata. Mereka melakukannya terang-terangan. Tepat di hari saya pergi, mereka tidak takut dilihat tetangga karena di kepala mereka, rumah itu memang sudah menjadi milik mereka. Saya membalas Bu Asih. Saya berterima kasih. Saya bilang, saya baik-baik saja dan saya minta tolong satu hal. Jika ia melihat sesuatu yang lain, apapun, tolong kabari saya. Bu Asih membalas dengan cepat. Ia bilang, tentu. Lalu ia menambahkan satu kalimat yang membuat saya berhenti sejenak. Bu, kemarin saya juga lihat ada bapak-bapak rapi datang ke rumah ibu. Bawa map. Kayak orang kantoran, bukan tukang. Bapak-bapak berbaju rapi, membawa map. Saya tahu siapa itu. Itu adalah calo atau perantara yang biasa mengurus pengajuan pinjaman tidak resmi. Orang yang berani memproses dokumen yang seharusnya tidak diproses. Asalkan ada bayaran. Mereka tidak hanya mencoba sendiri. Mereka sudah menyewa tangan ketiga. Saya menyimpan pesan itu. Satu bukti lagi. Masuk ke dalam map saya. Malam itu, saya menelpon Pak Hendra sekali lagi. Saya ceritakan tentang perantara itu. Pak Hendra terdiam, lalu bicara dengan nada serius. Laras, kalau sudah ada perantara, berarti mereka serius. Mereka tidak akan berhenti hanya karena kamu pergi dari rumah. Justru sebaliknya, mereka akan mempercepat selagi kamu tidak ada. Kamu harus selangkah di depan, selalu. Saya tahu. Pakistan, jawab saya. Karena itu, saya tidak akan lari. Saya akan pulang, tepat ke tengah jebakan mereka. Tetapi kali ini, sayalah yang memegang petanya. Selama 3 hari berikutnya, saya bermain peran yang paling sulit dalam hidup saya. Peran sebagai menantu yang merajuk, lalu luluh. Hari kedua, Bagas menelpon. Suaranya, hati-hati. Ia bilang, ibu sebenarnya tidak bermaksud buruk. Ia minta saya pulang. Ia bilang, merindukan saya. Saya menjawab dengan suara lelah, seolah saya hampir menyerah. Saya bilang, saya butuh waktu. Saya bilang, mungkin akhir minggu saya pulang. Saya sengaja terdengar lemah. Karena orang yang merasa lawannya lemah akan menjadi ceroboh. Dan benar, mereka menjadi ceroboh. Hari ketiga, saya menerima telepon dari seorang petugas di bank tempat saya menyimpan safe deposit box. Petugas itu kebetulan mengenal saya secara profesional. Ia bilang, ada seseorang datang ke cabang, membawa fotokopi sertifikat dan surat kuasa, menanyakan prosedur pencairan pinjaman dengan agunan rumah atas nama Larasati. Petugas itu merasa janggal karena ia tahu nasabah pemilik box itu adalah saya, dan saya tidak datang. Saya menutup mata sejenak. Lalu saya bertanya dengan tenang, siapa yang datang? Petugas itu menggambarkan seorang perempuan parubaya, ditemani seorang pria muda. Saya tidak perlu nama. Saya sudah tahu. Petugas itu menambahkan satu hal yang menarik. Perempuan parubaya itu, katanya, sangat percaya diri.
Ia bahkan sempat berkata bahwa ia ibu mertua dari pemilik rumah dan bahwa menantunya sudah setuju, hanya sedang di luar kota. Ia berbicara seolah semua sudah beres dan tinggal soal teknis. Pria muda di sebelahnya lebih banyak diam. Sesekali menyodorkan dokumen. Petugas itu merasa ada yang tidak beres, justru karena mereka terlalu yakin. Padahal dokumen yang mereka bawa tidak lengkap dan tidak sah. Mendengar itu, saya tersenyum tipis. Mereka begitu percaya diri, sampai lupa bahwa di balik setiap meja resmi ada sistem yang tidak peduli pada keyakinan, hanya pada keabsahan. Mereka telah membuat surat kuasa palsu. Mereka memasukkan tanda tangan saya untuk memberi wewenang seolah saya menyetujui rumah saya dijadikan agunan. Mereka tidak tahu bahwa untuk pinjaman dengan agunan tanah, bank tidak bisa hanya menerima fotokopi dan surat kuasa di bawah tangan. Harus ada akta pemberian hak tanggungan yang ditandatangani di hadapan pejabat berwenang. Dan untuk itu, mereka butuh saya hadir, sadar, dan menandatangani sendiri. Itulah lubang dalam rencana mereka. Mereka mengira sertifikat dan tanda tangan palsu sudah cukup. Mereka tidak mengerti hukum. Sementara saya hidup dari hukum. Saya mengucapkan terima kasih kepada petugas bank itu. Saya memintanya melakukan satu hal sederhana. Jangan tolak orang itu mentah-mentah. Cukup katakan. Prosesnya butuh kehadiran pemilik sertifikat secara langsung untuk penandatanganan akta resmi. Buat mereka merasa hampir berhasil. Buat mereka datang sendiri, membawa semua dokumen palsu mereka ke tempat di mana setiap kata akan tercatat. Lalu saya menelpon Pak Hendra lagi, dan saya menelpon satu orang lagi. Seorang penyidik yang dulu pernah menjadi klien saya, dan yang saya percaya. Sementara itu, di rumah, mereka mengira saya sudah hampir menyerah. Bagas mengirim pesan manis lagi, katanya. Pulanglah akhir minggu. Kita bicarakan baik-baik. Bu Marni bahkan menelpon dengan nada yang tiba-tiba lembut. Beliau bilang, sudahlah. Jangan dipikirkan yang kemarin. Kamu menantu kesayangan ibu. Saya mendengarkan semua itu dengan hati yang dingin. Setiap kata manis mereka justru semakin meyakinkan saya. Orang yang baru saja menginjak saya tiba-tiba bersikap manis, hanya ketika mereka masih membutuhkan sesuatu dari saya. Dan yang mereka butuhkan adalah kehadiran saya di hadapan pejabat untuk menandatangani akta yang akan menyerahkan rumah saya. Saya membalas pesan Bagas. Saya bilang, baiklah, akhir minggu saya pulang. Tetapi sebelum itu, saya ingin satu hal. Saya ingin kita semua duduk bersama. Satu keluarga, dan menyelesaikan masalah rumah ini secara terbuka. Saya bilang, saya tidak mau ada yang merasa diam-diam dirugikan. Bagas membalas cepat, terlalu cepat. Ia bilang, tentu. Itu ide bagus. Ibu pasti senang. Kakak Rina juga. Saya tahu mengapa mereka senang. Mereka mengira pertemuan itu adalah kesempatan untuk membujuk saya menandatangani. Mereka tidak tahu bahwa pertemuan itu adalah panggung yang saya siapkan untuk mereka. Sehari sebelum pertemuan, Rina menelponku. Suaranya manis di awal. Ia bertanya kabar. Ia bertanya apakah saya sudah makan. Basa-basi yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya. Lalu, pelan-pelan, nada itu berubah. Las, katanya. Aku cuma mau ingatkan, besok. Jangan bikin susah, ya. Ibu sudah tua. Bagas juga lagi banyak pikiran. Kalau kamu tanda tangan, semua beres. Kita semua senang. Tapi kalau kamu keras kepala, kamu sendiri yang rugi. Orang akan bilang, menantu macam apa? Sampai keluarga suami harus repot begini. Saya mendengarkan tanpa memotong. Saya membiarkan ia bicara karena setiap kalimatnya adalah pengakuan yang ia tidak sadari sedang ia berikan. Kamu tahu, Las, lanjutnya, semakin berani. Sebenarnya, rumah itu kan tinggal nama saja atas namamu, tapi yang merawat keluarga ini, yang menanggung ibu. Ya Bagas. Wajar kalau keluarga ikut menikmati. Jangan pelit. Toh kamu perempuan, nanti juga ikut suami. Saya menutup mata sejenak, lalu saya menjawab dengan suara yang sengaja saya buat lelah. Iya, Rina.
Aku mengerti. Besok kita bicarakan baik-baik. Ia tertawa kecil di seberang, puas. Ia mengira ia menang. Ia tidak tahu. Ia baru saja merekam dirinya sendiri di kepala saya, lengkap dengan niat Wen sebenarnya. Beberapa jam kemudian, giliran Bagas yang menelpon. Tetapi nada Bagas berbeda. Ia tidak lagi pura-pura manis. Suaranya datar, dengan ujung yang mengancam. Laras. Katanya, besok kamu tanda tangan. Aku tidak mau ada drama. Ini sudah keputusan keluarga. Kalau kamu malu-maluin aku di depan ibu, jangan salahkan aku kalau aku ambil sikap. Kamu pikir kamu bisa apa? Melawan satu keluarga sendirian. Kalimat terakhir itu, melawan satu keluarga sendirian, terngiang di telinga saya setelah telepon ditutup. Dulu, kalimat seperti itu mungkin akan membuat saya gentar. Tetapi malam itu, saya hanya tersenyum. Karena saya tidak pernah berniat melawan dengan suara. Saya akan melawan dengan kertas. Dan kertas. Tidak pernah takut pada teriakan. Sebelum hari pertemuan, saya tidak diam. Saya bekerja seperti saya bekerja untuk klien terpenting saya, yaitu diri saya sendiri. Saya pergi ke bank, membuka safe deposit box saya, dan memastikan sertifikat asli ada di tangan saya. Aman. Saya meminta surat keterangan resmi dari bank bahwa sertifikat asli tidak pernah keluar dari penyimpanan. Saya mengumpulkan tangkapan layar email pengajuan pinjaman yang masuk ke alamat cadangan saya. Saya meminta salinan rekaman percakapan petugas cabang dengan perempuan parubaya itu. Saya menyiapkan contoh tanda tangan asli saya untuk dibandingkan dengan tanda tangan palsu di surat kuasa mereka. Saya juga mendatangi seorang ahli, rekan saya, yang biasa menangani pemeriksaan keaslian tanda tangan untuk perkara di pengadilan. Saya tunjukkan padanya tanda tangan asli saya dan tanda tangan palsu yang berhasil saya dapatkan, fotonya dari email pengajuan. Ia memeriksanya dengan teliti, lalu mengangguk. Katanya, perbedaannya jelas. Tekanan goresan, sudut huruf, irama, tanda tangan. Semua berbeda. Bagi mata ahli, pemalsuan itu seperti tulisan tangan anak kecil yang meniru tanda tangan ayahnya. Ia bersedia memberi keterangan tertulis jika dibutuhkan. Saya menyusun semuanya, rapi, berurutan. Seperti saya menyusun berkas akta untuk klien. Setiap lembar punya tempatnya. Setiap bukti saling menguatkan. Ketika map itu selesai, saya menatapnya cukup lama. Di dalam map tipis itu, tersimpan kekuatan yang lebih besar daripada semua teriakan, semua hinaan, semua kalimat merendahkan yang pernah mereka lemparkan kepada saya selama bertahun-tahun. Lalu, saya melakukan satu hal lagi. Saya mengingat CCTV. Rumah itu memiliki kamera keamanan yang saya pasang sendiri. Saya ingat, di hari saya berangkat dinas, sistemnya mati. Saat itu, saya mengira hanya gangguan jaringan. Tetapi malam itu, saya menghubungi teknisi gedung, dan mereka memastikan jaringan di rumah normal. Tidak ada gangguan. Artinya, seseorang sengaja mematikan kamera tepat saat saya pergi. Saya, sebagai pemilik akun, masih menyimpan rekaman cadangan di awan. Saya membukanya, dan di sana, sebelum kamera dimatikan, ada rekaman yang sangat jelas. Bu Marni dan Rina membongkar laci arsip saya, mengambil map, memotret dokumen dengan ponsel. Bagas berdiri di pintu, mengawasi. Tidak mencegah. Saya menutup laptop. Tangan saya tidak gemetar lagi. Untuk pertama kalinya sejak malam itu, saya merasa sangat tenang. Mereka pikir mereka mengusir seorang menantu. Mereka tidak tahu mereka sedang merampok seorang notaris dan meninggalkan jejak di setiap langkah. Hari pertemuan tiba. Saya datang ke rumah itu sore hari, sama seperti hari saya diusir. Saya membawa satu tas kecil. Di dalamnya, sebuah map. Ruang tamu sudah diatur. Bu Marni duduk di sofa utama, raut. Wajahnya seperti hakim. Rina duduk di sampingnya, menggendong bayi dengan senyum tipis yang penuh kemenangan. Bagas duduk di kursi, gelisah. Sesekali melirik ibunya. Begitu saya masuk, Bu Marni langsung memasang nada manis yang dibuat-buat. Nah, Larasati sudah pulang. Duduk. Nak, Ibu sudah siapkan teh, kita ini
keluarga. Semua bisa dibicarakan baik-baik. Saya duduk. Saya meletakkan map kecil saya di atas meja. Saya belum membukanya. Rina yang pertama bicara. Dengan nada setengah mengejek. Marah sih boleh, Las. Tapi jangan berlebihan. Kamu ini menantu. Tapi gayanya seperti pemilik rumah saja. Aku kan cuma numpang beberapa bulan. Bukan mau merebut selamanya. Saya menatapnya. Beberapa detik. Lalu saya menjawab tanpa nada tinggi. Ada orang yang masuk ke rumah orang lain lewat pintu depan, kata saya. Ada juga yang masuk lewat sebuah alasan. Ruangan mendadak hening. Rina tertegun. Mungkin ia tidak menyangka saya akan bicara setajam itu. Bu Marni langsung menyala, seolah tersenyat. Beliau menegakkan badan. Kamu jangan bicara menyindir begitu. Kakakmu baru saja melahirkan. Membawa bayi pulang ke sini itu berkah. Kamu sebagai menantu malah pasang muka. Kalau mau, kita selesaikan sekarang. Soal rumah ini juga, Ibu rasa sudah waktunya rumah ini diatur ulang. Atas nama keluarga, biar adil untuk semua. Itulah kalimat yang saya tunggu. Diatur ulang. Atas nama keluarga, diatur ulang bagaimana? Bu, tanya saya tenang. Bagas berdeham. Ia mengeluarkan sebuah map dari laci meja. Di dalamnya, beberapa lembar surat. Begini. Laras, kata Bagas. Mencoba terdengar dewasa. Kami sudah siapkan surat, supaya rumah ini bisa dipakai bersama. Kamu tinggal tanda tangan di sini. Ini demi kebaikan keluarga, supaya kalau ada apa-apa, semua tertanggung bersama. Ia menyodorkan surat itu kepada saya. Saya mengambilnya. Saya membacanya pelan. Itu adalah surat kuasa. Surat yang menyatakan bahwa saya, Larasati, memberi wewenang kepada Bagas untuk menjadikan rumah atas nama saya sebagai jaminan pinjaman. Di bawahnya, sudah ada kolom tanda tangan saya. Dan yang membuat dada saya panas, di salah satu lampiran, sudah ada sebuah tanda tangan yang meniru tanda tangan saya. Tanda tangan yang dipalsukan. Saya meletakkan surat itu di meja. Saya menatap mereka bertiga satu persatu. Jadi, kata saya, kalian sudah menyiapkan ini, bahkan sebelum saya pulang. Itu hanya untuk mempercepat, sahut Rina cepat. Daripada bolak-balik, kamu tanda tangan, urusan selesai. Toh ini juga rumah keluarga. Saya tersenyum, senyum yang bahkan saya sendiri rasakan dingin. Rina, kata saya, kamu tahu apa beda surat kuasa di bawah tangan dengan akta hak tanggungan yang sah? Ia terdiam. Tentu ia tidak tahu. Tidak apa-apa, lanjut saya. Saya akan jelaskan. Karena sebentar lagi, kalian semua akan sangat butuh mengerti hukum. Lalu, saya membuka map kecil saya sendiri. Saya keluarkan lembar pertama. Saya letakkan di tengah meja. Ini, kata saya, adalah surat keterangan resmi dari bank. Menyatakan bahwa sertifikat hak milik asli rumah ini tersimpan di safe deposit box atas nama saya dan tidak pernah keluar dari penyimpanan. Jadi, sertifikat yang kalian temukan di kamar dan kalian foto, hanya fotokopi. Tidak bernilai untuk transaksi apapun. Wajah Bu Marni mulai berubah. Saya keluarkan lembar kedua. Ini tangkapan layar email yang masuk ke alamat cadangan saya. Sebuah permintaan verifikasi pengajuan pinjaman dengan agunan rumah ini. Diajukan 3 hari lalu, tepat di hari saya berangkat dinas. Bukan oleh saya. Tangan Bagas mulai gemetar di atas meja. Saya keluarkan lembar ketiga. Ini keterangan dari petugas cabang bank tentang seorang perempuan paruh baya, ditemani seorang pria muda yang datang membawa fotokopi sertifikat dan surat kuasa, mencoba mencairkan pinjaman atas nama saya. Petugas itu bersedia memberi kesaksian. Rina memeluk bayinya lebih erat. Senyumnya sudah hilang. Saya keluarkan lembar keempat dan saya letakkan paling pelan. Dan ini, kata saya, perbandingan tanda tangan. Tanda tangan asli saya yang terdaftar resmi di kantor notaris tempat saya bekerja. Dan tanda tangan di surat kuasa yang baru saja kalian sodorkan tadi. Silakan lihat sendiri. Bahkan orang awam bisa melihat. Itu dipalsukan. Keheningan di ruangan itu berubah. Tadinya hening kemenangan. Sekarang hening ketakutan. Bu Marni menatap 4 lembar kertas di meja itu. Seolah benda-benda itu hidup
dan mengancamnya. Wajahnya yang tadi setegas hakim mulai meretak. Bibirnya bergerak mencari kata, tetapi tidak ada yang keluar untuk beberapa saat. Lalu, seperti orang yang menolak tenggelam, ia mencoba berdiri dan menyerang. Itu kan bisa kamu buat sendiri. Suaranya melengking, tetapi sudah tidak ada kekuatan di dalamnya. Kamu notaris, kamu bisa atur surat seperti itu. Jangan menakut-nakuti orang tua. Saya menatapnya tenang. Bu, kata saya. Surat keterangan bank, ada kop dan tanda tangan pejabat bank. Bukan saya. Email pengajuan pinjaman, dikirim dari sistem bank, dengan nama pemohon, Bagas. Bukan saya. Rekaman CCTV, terekam otomatis oleh sistem, dengan tanggal dan jam, jauh sebelum saya tahu apapun. Dan tanda tangan palsu itu ada di surat yang baru saja Bagas sodorkan ke tangan saya 10 menit yang lalu, di depan mata kita semua. Mana yang bisa saya buat sendiri, Bu? Bu Marni terdiam. Karena tidak ada jawaban, Rina mencoba cara lain. Air matanya mulai turun. Ia memeluk bayinya, dan suaranya berubah memelas. Las, please. Aku baru melahirkan. Aku capek. Aku cuma mau yang terbaik untuk anakku. Kalau kamu laporkan ini, anakku gimana? Kamu tega lihat bayi ini tumbuh tanpa keluarga. Dulu, kalimat seperti itu mungkin akan meluluhkan saya. Saya bukan orang yang berhati batu. Tetapi, saya menatap bayi di gendongan Rina, lalu menatap mata Rina sendiri. Dan saya melihat, bahkan di saat seperti itu, matanya bukan mata yang menyesal. Matanya masih menghitung, masih mencari celah. Air matanya jatuh. Tetapi otaknya masih bekerja, mencari cara agar saya menyerah. Rina, kata saya pelan, anakmu tidak bersalah. Aku tidak akan pernah menyakiti seorang bayi. Tetapi jangan kamu jadikan bayimu sendiri sebagai tameng untuk menutupi apa yang kamu lakukan. Itu justru hal paling kejam yang bisa dilakukan seorang ibu. Rina terdiam dan menunduk. Bu, potong saya. Pelan, tetapi tegas. Memalsukan tanda tangan orang lain untuk menjaminkan aset orang itu tanpa izinnya. Namanya bukan urusan keluarga. Dalam hukum, namanya pemalsuan dan penipuan. Dan karena ini menyangkut sertifikat tanah, bisa juga masuk penggelapan. Saya tidak mengarang. Saya menyebut pasal. Saya menoleh ke suami saya. Bagas, kamu yang berdiri di pintu, mengawasi ibumu dan kakakmu membongkar laci arsip saya. Aku punya rekamannya. Cecet TOEFL yang kalian kira mati ternyata punya cadangan di awan. Akun itu atas namaku. Wajah Bagas pucat pasi. Ia membuka mulut, tetapi tidak ada suara yang keluar. Selama ini, lanjut saya. Aku mengira kamu hanya lemah, tidak berani membela aku di depan ibumu. Aku masih bisa memaafkan kelemahan. Tetapi malam itu, kamu bukan sekedar diam, kamu ikut. Kamu mengawasi. Kamu menyodorkan surat palsu ini ke tanganku dengan wajah yang kamu buat seolah peduli. Itu bukan kelemahan, Bagas. Itu pengkhianatan. Bu Marni mencoba berdiri. Suaranya kembali meninggi. Tetapi kali ini terdengar putus asa. Kamu mau apa? Mau memenjarakan ibu mertuamu sendiri? Mau mempermalukan keluarga ini di depan tetangga? Kamu pikir orang akan memandangmu baik? Menantu yang menyeret keluarga suaminya ke polisi. Saya berdiri. Saya merapikan map saya. Bu, kata saya. Selama ini, yang membuat saya diam. Bukan karena saya tidak bisa melawan, tetapi karena saya peduli pada nama baik keluarga ini. Saya menelan banyak hal demi kata keluarga. Tetapi kalian salah menafsirkan kesabaran saya sebagai kebodohan. Hari ini, saya hanya mengembalikan rasa hormat itu ke tempat yang seharusnya. Saya tidak menggebrak meja. Saya tidak berteriak. Saya hanya menyampaikan apa yang akan terjadi. Dengan suara seorang notaris yang membacakan akta, saya katakan bahwa sertifikat asli rumah ini ada di tangan saya. Aman. Bahwa rumah ini secara hukum sepenuhnya milik saya dan tidak satupun dari mereka berhak mengaturnya. Saya katakan
bahwa surat kuasa palsu yang baru mereka sodorkan sudah menjadi bukti, dan bahwa segala upaya menjaminkan rumah ini dengan tanda tangan palsu batal demi hukum. Bank tidak akan pernah bisa menagih saya karena saya tidak pernah menandatangani apapun. Lalu saya katakan, bagian yang membuat mereka benar-benar terdiam. Saya bilang, seorang penyidik yang saya percaya sudah mengetahui kasus ini. Bukti sudah lengkap. Saya belum mengajukan laporan resmi. Belum. Keputusan ada di tangan saya. Dan keputusan itu akan bergantung pada apa yang terjadi setelah hari ini. Saya beri kalian satu pilihan, kata saya. Bukan karena kalian pantas, tetapi karena saya tidak mau menghabiskan sisa hidup saya berurusan dengan kebencian. Saya menatap Bu Marni. Ibu dan Rina akan keluar dari rumah ini dalam 3 hari beserta seluruh barang kalian. Kamar yang kalian rebut akan dikembalikan seperti semula. Surat kuasa palsu itu saya simpan sebagai jaminan agar kalian tidak pernah lagi menyentuh apapun milik saya. Jika kalian menurut, saya tidak akan melanjutkan laporan. Jika kalian melawan, semua bukti ini akan berbicara di tempat yang tidak bisa kalian kendalikan. Rina menunduk. Air matanya jatuh. Tetapi saya tahu, itu air mata orang yang ketahuan, bukan yang menyesal. Bu Marni jatuh terduduk di sofa, wajahnya yang tadi seperti hakim, kini seperti orang yang baru saja kehilangan tanah pijakannya. Bagas berlutut di lantai. Ia memegang lengan saya. Laras, maafkan aku hilaf, aku terjebak. Tolong, jangan akhiri semuanya. Demi pernikahan kita. Saya menatapnya lama, lalu saya menarik lengan saya. Pelan, tetapi tegas. Bagas, kata saya, pernikahan kita sudah kamu akhiri di malam saat kamu berdiri di pintu dan menonton aku dirampok. Aku hanya menandatangani apa yang sudah kamu tulis sendiri. 3 hari kemudian, mereka pergi tanpa keributan karena mereka tahu sehelai kertas di tangan saya lebih kuat dari semua suara melengking di dunia. Saya kembali ke rumah saya. Saya membongkar sprei bunga merah itu. Saya kembalikan anggrek kecil ke tempatnya di dekat jendela. Saya bersihkan setiap sudut yang pernah dijamah tangan mereka. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, rumah itu kembali terasa seperti milik saya. Hari pertama saya kembali sendirian di rumah itu. Saya melakukan sesuatu yang sederhana. Saya memasak. Bukan masakan rumit, hanya ikan goreng, sayur asem, dan sambal terasi. Masakan yang dulu sering saya buat sebelum menikah di dapur ibu saya. Saya makan sendirian di meja makan yang luas, di rumah yang sunyi. Dan anehnya, saya tidak merasa kesepian. Saya merasa lega. Untuk pertama kalinya sejak lama, saya makan tanpa harus waspada, tanpa harus memikirkan, apakah hari ini akan ada lagi yang menyalahkan saya atau menyuruh saya mengalah. Saya duduk lama di meja itu. Saya menatap rumah yang saya bangun dengan tangan sendiri. Setiap dinding, setiap rabot, setiap sudut adalah hasil kerja keras saya. Dan untuk waktu yang lama, saya membiarkan orang lain membuat saya merasa asing di dalamnya. Hari itu, saya berjanji pada diri sendiri. Saya tidak akan pernah lagi meminta maaf untuk hal yang bukan salah saya. Saya tidak akan pernah lagi mengecilkan diri agar orang lain merasa besar. Proses perceraian saya dengan Bagas berjalan tenang. Saya tidak menuntut apapun darinya, karena memang tidak ada yang perlu saya tuntut. Rumah itu milik saya sejak awal. Tabungan itu hasil kerja saya. Yang ia bawa pergi hanyalah penyesalan. Dan seorang ibu yang masih menyalahkan dunia, bukan dirinya sendiri. Surat kuasa palsu dan semua bukti itu masih saya simpan dalam 1 map di safe deposit box di samping sertifikat asli rumah saya. Saya tidak melanjutkan laporan pidana, bukan karena mereka pantas dimaafkan, tetapi karena saya memilih untuk tidak menghabiskan hidup saya di ruang sidang demi orang-orang yang tidak layak mendapat 1 menit pun dari waktu saya. Beberapa bulan kemudian, saya mendengar kabar Bu Marni dan Rina pindah ke kampung. Rina, yang dulu begitu yakin bisa hidup dari kelicikan, kini berjuang sendiri membesarkan bayinya. Karena ternyata ayah dari bayi itu pun
tidak bisa diandalkan. Bagas berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain. Tidak pernah betah. Karena kemanapun ia pergi, ia membawa kebiasaan lamanya, menyalahkan orang lain dan tidak pernah berani berdiri sendiri. Sementara saya kembali bekerja. Kembali memastikan tanda tangan orang lain sah. Hak orang lain tercatat pada pemiliknya yang benar. Hanya saja sekarang saya melakukannya dari rumah yang sepenuhnya saya tahu milik siapa. Cerita ini mengajarkan satu hal, kesabaran bukanlah kelemahan, tetapi jangan pernah membiarkan kesabaranmu disalahartikan sebagai izin untuk diinjak. Ada batas, di mana mengalah berhenti menjadi kebaikan dan mulai menjadi pengkhianatan terhadap diri sendiri. Di luar sana, ada banyak perempuan yang seperti saya dulu, yang mengira jika mereka cukup banyak mengalah, suatu hari mereka akan diterima. Tolong, ketahuilah, orang yang menghargaimu tidak akan pernah memintamu menghilang agar mereka nyaman. Ada pula banyak suami seperti Bagas yang menyangka menyuruh istrinya mengalah adalah cara menjaga kedamaian. Padahal itu hanyalah cara membiarkan ketidakadilan tumbuh, sampai akhirnya menghancurkan segalanya. Dan ada pula para ibu mertua yang karena rasa takut atau rasa memiliki yang keliru, lupa bahwa menantu juga seorang anak perempuan dari rumah yang lain, bahwa setiap kebaikan yang kau injak, suatu hari akan kau rindukan. Dalam hidup, kita semua punya pilihan. Kita bisa memilih mengalah selamanya, sampai kehilangan diri sendiri. Atau memilih berdiri dengan tenang, tanpa kebencian, tetapi dengan harga diri yang utuh. Jika kisah ini menyentuh hatimu, ceritakan pengalamanmu di kolom komentar. Mungkin ada seseorang di luar sana yang sedang butuh keberanian yang sama. Terima kasih sudah menemani sampai akhir.